Oke, pada kesempatan ini Ibu akan sedikit menambahkan penjelasan mengenai fungsi injektif, surjektif, dan juga bijektif. Nama lain fungsinya bisa juga dikatakan sebagai fungsi into atau injektif, onto atau surjektif, bijektif, atau satu-satu. Nah, yang perlu kita ingat adalah kita pertama kali membahas dalam konteks fungsi. Jadi yang perlu diingat adalah kita membahas dalam konteks fungsi. Ini ada dua contoh, misalnya diketahui ada himpunan A, elemennya ada 3, B elemennya 4. Kalau yang seperti ini apakah fungsi? Ingat, dikatakan fungsi jika setiap elemen di A yang merupakan daerah asal mempunyai bayangan tepat satu di B atau daerah hasil. Sedangkan ini kan tidak, ada yang double. B yang bawahnya bukan merupakan fungsi. Kenapa? Ada elemen di A yang tidak mempunyai bayangan. Ya, ini kosong, jadi ini bukan fungsi. Nah, kalau begitu kita akan mendefinisikan fungsi, kemudian dari fungsi itu mana yang merupakan fungsi injektif, surjektif, bijektif. Ingat, konteks fungsi adalah suatu aturan yang memasangkan setiap elemen di A tepat satu dengan elemen di B. Ini kita akan perhatikan contoh yang ini. Ada himpunan A 3 elemen, himpunan B 4 elemen. Merupakan fungsi? Ya, karena setiap anggota di A yaitu daerah asal mempunyai pasangan tepat di B daerah hasil. Kemudian bawahnya fungsi bukan? Ya, merupakan fungsi. Kenapa? Setiap elemen di A daerah asal mempunyai tepat pasangan satu dengan elemen di B. Jadi kan tidak ada yang double maupun yang kosong dari daerah asal. Kemudian yang ini juga elemen A3, elemen B3. Fungsi jelas karena setiap anggota atau elemen di A mempunyai pasangan di B tepat satu. Nah, dari 3 ini manakah yang injektif? Bagaimana menandainya? Oke, injektif itu fungsi 1 ke 1 di mana tidak ada satu pun elemen di A yang mempunyai bayangan lebih dari satu di B. Dengan kata lain, tidak boleh ada yang double di B. Sekali lagi, merupakan fungsi injektif atau fungsi into atau fungsi 1 ke 1 jika tidak ada elemen di A yang mempunyai bayangan lebih dari satu di B. Dengan artian, dengan kata lain tidak boleh ada yang double. Berarti ini merupakan fungsi injektif. Kemudian bawahnya, fungsi surjektif atau fungsi onto. Surjektif. Apa? Merupakan fungsi di mana setiap elemen bayangan, yaitu elemen di B yang merupakan bayangan atau daerah hasil, itu mempunyai pasangan terhadap daerah di A. Atau dengan kata lain, Ibu ulangi, merupakan fungsi surjektif jika setiap elemen di B atau daerah kawan itu mempunyai bayangan dari daerah asal. Dengan kata lain, tidak boleh ada yang kosong di daerah kawan di B ini. Ini merupakan fungsi surjektif. Nah, gabungan dari keduanya itu merupakan fungsi bijektif atau satu-satu. Di mana tidak boleh ada yang kosong di B dan tidak boleh ada yang double di B. Itu ya. Itu merupakan fungsi bijektif. Bijektif merupakan fungsi surjektif? Iya. Kenapa? Tidak ada yang double, ya kan?
Apakah merupakan fungsi surjektif? Iya. Kenapa? Karena tidak ada yang kosong di daerah kawan B di sini. Begitu, apakah jelas? Jadi fungsi bijektif namanya bijektif, berarti dia memenuhi injektif dan juga sekaligus surjektif. Sekali lagi, kalau injektif berarti injektif 1 ke 1. Tidak ada elemen A yang mempunyai bayangan lebih dari 1 di B. Gitu ya, tapi boleh kosong. Kemudian kalau surjektif atau onto itu di mana setiap elemen di B itu hanya mempunyai satu bayangan, jika elemen di B setiap elemen di B mempunyai bayangan di A. Jadi tidak boleh ada yang kosong. Tapi konteksnya ingat sekali lagi, injektif, surjektif, bijektif itu merupakan fungsi. Begitu ya teman-teman. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan membantu pemahaman.